Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya dikabar oleh teman saya dari Kang Wahyu. Itu tahu-tahu mengirimkan tentang acara Haul Sunan Ampel yang ke-548. Menurut saya baca-baca, ternyata ada pembicara sejarah Sunan Ampel itu, oleh Habib. Ini ceritanya gitu loh. Sedang panas-panasnya malah polemik nasab seperti ini, malah dari panitia mengundang Habib, ya, apalagi untuk membaca sejarah Sunan Ampel. Ini sangat beresiko, lor, sangat beresiko sekali. Besok ya, sebentar lagi, pada tanggal 14 Februari tahun 2025, akan diadakan Haul Sunan Ampel yang ke-548. Ini tentunya akan menjadi momen yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kemudian di tengah masalah polemik nasab ini, ya, acara Haul Sunan Ampel yang ke-548 ternyata di sini menimbulkan tanda tanya yang sangat besar dan ya berpotensi. Tapi ya sudahlah. Mudah-mudahan saja acara tersebut berjalan dengan lancar. Karena kalau kita lihat susunan acaranya itu bikin gimana gitu. Iya. Kan kita tahu sekarang masalah polemik nasab ini, walaupun sudah final, Habib itu bukan durah Rasul, tetapi para muhibbin dan masyarakat muslim di Indonesia, khususnya orang-orang NU itu masih banyak yang masih ngeyel, yang masih meyakini bahwa Habib itu adalah durah Rasul. Nah, di dalam susunan acara Haul Sunan Ampel ini ternyata ada Habib-Habibnya. Dan ini piye ki karepe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Nah, di dalam susunan acaranya ini saya bacakan ya. Pengurus Masjid Sunan Ampel ini. Susunan acara kegiatan Haul Agung Sunan Ampel yang ke-548 di Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Ini tempatnya berdekatan dengan dalamnya Kiai Nur Ihya ini, KRT Nur Ihya. Acara yang pertama adalah tahlil. Ini khusus untuk muslimat hari Jumat tanggal 14 Februari. Membaca Yasin itu Nyai Haji Khomsatun, ini aman. Kemudian yang kedua adalah pengajian umum, ini khusus untuk muslimat, ini aman. Pembicara itu Ibu Nyai Uci Nurul Hidayat, MPDI. Kemudian khataman Al-Quran bil Ghaib, itu juga aman. Kemudian kirab, ini juga aman ini. Kemudian acara berikutnya adalah acara tahlil akbar dan sekilas sejarah Sunan Ampel. Nah, ini. Di sini tertulis pembacaan yasinnya itu adalah Sayyid Guzainal Abidin, Tamir Masjid Agung Sunan Ampel. Kemudian imam tahlilnya dan pembicara itu adalah Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus dari Pasuruan, dan pembicaranya itu Habib Abu Bakar bin Hasan Asgaf dari Pasuruan. Kemudian acara berikutnya adalah pengajian umum sejarah Sunan Ampel. Ini di hari Sabtu malam Minggu 15 Februari tahun 2025. Seperti ini, ada Habib-Habibnya. Padahal kita sekarang sedang bagaimana caranya itu, sedang mati-matian bagaimana caranya supaya leluhur-leluhur Nusantara, wabil khusus para wali songo itu nasab tidak sampai dibelokkan dan dicampurkan ke nasab Bali. Tapi kalau panitia atau keluarga besar dari Trah Sunan Ampel ini mengadakan haul, kemudian para Habib-Habib itu dilibatkan. Ini ya sangat gitu. Ya harusnya untuk meredam masalah polemik nasab ini, ya jangan nyolok mata begitulah. Lagi yang katanya begini, Habib diundang ke sana. Iya, harusnya nggak boleh begitu. Biarkan masalah ini reda dulu. Iya, bukan apa-apa. Karena sejarah itu sudah mencatat bahwa para Habib-Habib Balwi itu sudah tanda kutip mencaplok gitu ya, atau merampas bumi Ampel.
Ada 15 hektar dan Dzurriyyah Sunan Ampel itu sampai tidak berdaya. Iya, sampai tidak berdaya. Ya bahkan para habib-habib kelas wahid seperti Lutfi bin Yahya, Umar bin Hafid itu sering ke sana. Ini harus dijadikan tanda tanya besar. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang namanya Lutfi bin Yahya itu adalah spesialis rongsen makom dan kemudian mencantolkan nasab-nasab leluhur saya itu ke dalam nasab Bali. Ini bukan sekedar isapan jempol, tapi sudah terbukti di berbagai tempat. Jangan sampai nantinya makam Sunan Ampel ini ternyata ya, nasab Sunan Ampel ini ternyata, nih ada manuskripnya nih, ternyata Sunan Ampel itu Balwi, Tulen. Bahkan kayak seperti itu. Ya sepertinya bisa direkayasa. Banget yang bisa. Makanya harus hati-hati. Ya karena di daerah Ampel sendiri itu ada tokoh yang bernama Habib Idrus Al-Habsyi gitu. Ya bahkan kalau kita cari di Google, di sekitar Ampel itu ada tempat yang biasa diziarahi itu namanya Kiai Habib Al-Habsyi begitu, Kiai Al-Habsyi begitu. Iya, ya konon katanya makam-makam Habib itu banyak diziarahi oleh orang-orang Belanda. Ya kalau ini udah benar nih, dari kelompok Bali itu diziarahi oleh orang-orang Belanda itu sudah benar. Ya karena bagaimanapun antara Habib dan Belanda itu adalah teman seperjuangan untuk memporak-porandakan untuk melawan Indonesia. Jadi udah benar. Ya kalau dari panitia itu tidak ingin memperkeruh keadaan, masalah polemik nasab ini ya seharusnya ya tidak melibatkan Habib lah. Tidak melibatkan. Ya kalau undangan Habib biasa gitu diundang untuk ikut menghormati haul begitu ya monggo. Ya walaupun itu juga memposisikan diri bahwa Habib itu adalah sebagai kelompok yang penting sehingga diundang. Apalagi sampai dijalani sebagai pembicara, pembacaan sejarah begitu kan. Wah. Ini sangat beresiko, Lur. Sangat beresiko. Sangat beresiko. Yo, bisa jadi nantinya makam Sunan Ampel itu di sekitarnya itu banyak sekali makam-makam Habib. Yo, sangat mungkin. Sekarang pun sebenarnya sudah. Di sekitar makam Sunan Ampel ini ada Habib, siapa Habibah, siapa Habibah, siapa. Itu di sekelilingnya banyak Habib. Sehingga, yo Sunan Ampel ini Habib. Iya kan? Dan kemudian sudah Sunan Ampel yang asli, dongong gitu. Dicari kan, isap jempol kan. Panitia ini piye sih? Panitia ini piye? Nggak boleh seperti itu harusnya. Panitia ini harus peka gitu loh, harus menghormati ulama-ulama Nusantara yang sekarang sedang berjuang, yang mempertahankan bagaimana caranya. Para Habib baru itu tidak kegedean das gitu loh. Tidak terlalu besar kepala, menyombongkan diri bahwa mereka adalah Rasul. Mereka menjajak kita secara spiritual, menjajak kita secara sejarah, menjajak kita secara ekonomi, menjajak kita secara ya sosial dan lain sebagainya lah. Iya. Dan pasti menjajak kita secara agama. Doktrin sesatnya itu wah, nggak bisa dibilang. Iya, mereka itu masih yang memposisikan diri mereka itu kasta di atas kasta orang-orang Nusantara kok. Iya, hasil hadiah dari pemerintah Belanda bahwa para keturunan Timur Tengah termasuk para Habib ini adalah kelas-kelas nomor 2 dan pribumi adalah nomor 3, sehingga mereka sampai sekarang tetap besar kepala. Ia menganggap bahwa pribumi itu gak ada apa-apanya. Itu kalau dari strata pemberian dari pemerintah Belanda. Tapi kalau di kitabnya sendiri, ya di kitab mereka, bahwa orang-orang Azam atau non-Arab seperti kita, pribumi Nusantara, itu seperti binatang. Kita dianggap binatang. Ya berarti panitia-panitianya pun, ya, Sunan Ampel ini disebut sebagai binatang. Oleh siapa? Ya oleh para habaib. Jadi piye ya? Oh dari panitia aku begitu. Ya ini semoga kalian-kalian ya yang menonton video ini, termasuk dari PWI dan sebagainya, termasuk Kiai Nur Ihya nih, itu bisa yang mengikuti masalah inilah, acara haul Sunan Ampel yang ke-548. Jangan sampai
nanti sejarah itu dibelokkan, tahu-tahu bahwa Sunan Ampel itu adalah Balwi Tulen. Itu jangan sampai, ya. Karena ya dimanapun ini sudah mau dilaksanakan. Ya semoga dengan video saya seperti ini nanti bisa menjadi perhatian banyak pihak, kemudian menjadi sebuah tindakan preventif supaya nanti para Habib Balwi ya yang menonton video ini bisa lebih hati-hati lah. Hati-hati, jangan sampai nanti sejarah Sunan Ampel itu dibelokkan menjadi terah dari Balwi. Jangan sampai, ya. Karena ini adalah tanggung jawab kita semua. Karena siapa yang akan menjaga negeri kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri asap.